yang barokah, ekonomi yang ditegakkan dengan prinsip-prinsip Islam, ekonomi yang berdasarkan sunatullah dan kitabullah. Apa salah satunya? Maqasidul syariah, ya. Ada lima hal yang dijamin harus dilakukan oleh negara bagi semua warga negaranya, muslim maupun non muslim, ya. Jaminan terhadap agama, jaminan terhadap intelektual, kecerdasan, sekolah, nanti tafsirannya, sekolah segala macam. Yang ketiga, jaminan terhadap nyawa, kehidupan. Tafsirannya apa nanti? Kesehatan, rumah sakit, gitu ya. Jaminan kesehatan, itu nanti tafsirannya. Kemudian jaminan terhadap harta. Apa tafsirannya? Daya beli orang. Tidak boleh ada masyarakat yang miskin di suatu negara. Tidak boleh ada. Pemerintah itu berdosa. Kalau ada satu saja rakyatnya yang miskin, yang namanya pemerintah itu berdosa. Pak Amir berdosa, saya berdosa, Pak Fadil apalagi mungkin yang mengawasi. Kalau secara ekonomi Islam begitu. Makanya Khalifah Umar kan merasa sangat bersedih. Jangankan orang, ketika beliau menemukan ada keledai yang mati di wilayahnya, itu beliau merasa berdosa. Kenapa? Karena saya khalifahnya. Saya khalifah. Ini ada binatang yang mati di wilayah saya. Saya akan ditanya oleh Allah, ini kenapa binatang ini mati? Nggak kamu kasih makan? Itu dalam ekonomi Islam. Apakah pemerintah menyadari bahwa kalau ada satu saja rakyatnya yang nggak makan, semua yang namanya pemerintah itu dosa? Kalau dalam ekonomi Islam, ini seharusnya ini dari masyarakat, termasuk juga dari dewan, itu bisa menanamkan hal ini kepada semua pejabat yang namanya pemerintah, dimanapun levelnya. Nah, jadi itu yang keempat. Kemudian yang terakhir itu, tapi bukan terakhir, last but not least, ya. Jadi keturunan itu artinya mulai dari jaminan terhadap orang-orang tua, orang-orang yang tidak mampu, jaminan terhadap anak-anak kecil, jaminan terhadap orang-orang cacat, keturunan itu semuanya. Artinya lapisan golongan masyarakat, ya, itu harus dijamin oleh negara. Nah, jadi anehnya kalau kita lihat negara-negara maju tadi disampaikan oleh Pak Hidayat Amir tadi juga, oleh narasumber yang lain, negara maju itu memang surprise kita lihat, tapi sebenarnya rasanya sederhana dan tidak, dari kacamata ekonomi Islam itu bukan sesuatu yang istimewa, biasa-biasa aja. Satu kunci mereka adalah mereka menegakkan resep Islam, ya. Maqasidul syariah tadi mereka tegakkan. Korea tadi ada satu, mungkin kalau boleh nambahkan, karena itu salah satu amazing tentang Korea itu kan dicantumkan di koran Kompas waktu itu ketika Asian Games. Persis sama disampaikan oleh Pak Hidayat Amir tadi itu, GDP Korea di bawah kita tahun 60. Sekarang mereka jauh berlipat ganda dari kita. Apa satu kuncinya? Ketika tahun 60 mereka kirim orang banyak ke luar negeri, kirim generasi mudanya ke Amerika, ke Eropa, ke negara-negara maju, suruh belajar apa aja. Semuanya belajar teknologi, belajar ekonomi, belajar agriculture, belajar seni, belajar. Ketika pulang 20 tahun kemudian, lihat Samsung, mobil Korea, K-pop. Ada yang suka K-pop? Nah, itu coba, itu hasil dari pengiriman orang. Itu kan kalau tulisannya Pak, intelektual, Pak, kecerdasan. Kita baru berapa tahun ini punya LPDP, ya. LPDP ngirim 2.000 orang, 3.000 orang. Mereka kalau di bahasa kita, mereka sudah punya LPDP tahun 60. Kita baru punya sekarang ini aja. Kalau kita punya tahun 60 juga, Indonesia tuh sudah jauh di atas Korea, karena batu pijak kita sudah di atas Korea. Mereka melakukan yang punya resep LPDP tadi dulu lama. Nah, sekarang tinggal menikmati hasil kita baru. Mudah-mudahan berarti nanti tahun 2030 mungkin, ya, atau 2040, ketika Dajjal juga udah datang, kalau udah muncul, kita baru jadi negara maju. Bagaimana mau jadi maju? Lagi perang sama Nabi Isa. Nah, jadi pasar keuangan syariah, terlepas dari tadi ekonomi Islam, ada satu potensi juga pasar keuangan syariah. Jadi lanjut aja mungkin, Pak. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu untuk diketahui. Kalau bicara ekonomi Islam di Indonesia, yang relevan adalah, atau yang punya peran besar adalah bank syariah. Itu kita lihat tuh grafik yang kiri bawah, pangsa pasarnya Bapak Ibu.
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.